Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas pertanyaan yang kedua dari soal KSM Provinsi tahun 2019. Kita baca soal. Dari 2019 bilangan asli pertama dipilih N bilangan secara acak. Jika setiap dipilih selalu terdapat 3 bilangan membentuk segitiga. Berapakah nilai terkecil dari N? Yang A, N16, B, 17, C, 18, D, 19. Nah, sekarang Ananda sudah belajar bahwa 3 bilangan bisa membentuk segitiga. Ya, artinya di sini 3 bilangan itu merupakan rusuk-rusuk dari segi 3. Ya. Nah, di sini dia meminta bilangan kita bilangan asli pertama. Hal ini dikarenakan kalau kita membentuk 3 bilangan sebagai rusuk-rusuk segitiga, boleh saja bilangan tersebut tidak bilangan asli. Boleh pecahan. Kenapa? Karena panjang dari rusuk bisa saja misalnya 3,5 cm atau 3,5 cm, boleh saja. Nah, yang penting dalam membentuk segitiga itu ada syaratnya. Syaratnya adalah jumlah 2 sisi pendeknya. Jadi sisi pendeknya Ananda jumlahkan, maka hasilnya harus lebih besar dari sisi terpanjang. Itu syarat membentuk sebuah segitiga. Jika sisi pendeknya dijumlahkan, tapi ternyata hasilnya kecil dari sisi terpanjang, berarti segitiga tidak bisa digambarkan. Nah, berarti kita boleh saja memakai setengah. Makanya soal ini dibatasinya bilangan asli pertama, jadi bilangan asli. Nah, kalau dia memakai bilangan asli, kita uji saja dengan tripel Pitagoras. Ananda sudah belajar tripel Pitagoras. Kita uji saja. Kenapa? Karena rusuk-rusuk yang dimiliki di sini angkanya cukup kecil-kecil dari bilangan yang disediakan. Ya. Nah, sekarang apa itu tripel Pitagoras? Nah, tripel Pitagoras itu adalah jika Ananda membentuknya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Nah, ini sisi pendeknya, maka dia akan sama dengan kuadrat sisi terpanjang. Ini hanya berlaku sebenarnya pada segitiga siku-siku. Kalau Ananda dapat kecil, berarti segitiga yang Ananda dapatkan adalah segitiga lancip. Kalau Ananda dapatnya jumlah ini, setelah dikuadratkan lalu Ananda jumlahkan lebih besar dari sisi terpanjang dikuadratkan, maka segitiga Ananda itu adalah segitiga tumpul. Nah, yang penting angkanya A ditambah B harus besar dari C. Itu yang terpenting. Karena syarat terbentuknya segitiga adalah jumlah 2 sisi terpendek hasilnya harus lebih besar dari rusuk terpanjang.
Nah, untuk memudahkan kita pakai saja menemukan tripel Pitagoras. Misalnya, atau bukan misalnya ya. Nah, pada tripel Pitagoras dulu Ananda sudah belajar. Kita ambil dua bilangan P, Q, ya. Kita ambil bilangan dari sini, dari 2019 bilangan asli ini. Nah, lalu untuk mencari A-nya, itu rumusnya adalah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Ya. Untuk mencari B, itu adalah 2PQ. Sedangkan untuk mencari C adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya. Nah, di sini bisa Ananda lihat kita menggunakan rumus kurang. Ya. Kita menggunakan rumus kurang. Kalau kita menggunakan rumus kurang, berarti P kita tentu kita ambil lebih besar dari Q. Misalnya kita ambil 1. Nih, lalu Ananda ambil ini 2. Kalau 1 Ananda ambil berarti tidak bisa. Kenapa? Karena 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat 0. Berarti tidak mungkin panjang rusuknya 0. Misalnya Ananda ambil ini 1. Ya, Nanda ambil ini 2. Berarti kan 1 kuadrat kurang 2 kuadrat. Tentu hasil hitungan kita negatif. Tidak mungkin panjang rusuk segitiga negatif. Makanya kita ambil ini lebih panjang. Nah, sekarang kita coba tentu dengan bilangan 2. Ini 1. Berarti A-nya berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. 1 pangkat 2? 1. 4 kurang 1 berarti 3. Nah, untuk sisi B-nya 2 kali P, yaitu kali 2. 2 kali 2 kali 1. Berarti 4. Untuk rusuk C adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. P kita 2 tadi. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Tambah 1 kuadrat. Berarti 4 tambah 1, 5. Nah, ini dia. Ini bilangan kita. Ternyata dari 3 buah bilangan ini, jadi yang bilangan sisi dari segitiga yang ini, yang ini, yang ini, bukan yang ini ya. Bukan yang ini yang kita pakai, tapi yang ini dan ini. Namun, 3 bilangan ini belum masuk ke opsen. Nah, kita lanjutkan. 3. Kita mulai dari 1. Berarti 3 kuadrat. Berapa? 9. Kurang 1 kuadrat. 9 kurang 1. 8. Ya. 2 PQ. 2 kali 3 kali 1. 6. Lalu C-nya P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 berarti 3 pangkat 2, 9 tambah 1 pangkat 2. 1 berarti 9 tambah 1, 10. Masih belum ada di opsen. 3, 2. Berarti berapa di sini? 9. Ya, 9-nya datang dari 3 pangkat 2. Kurang 2 pangkat 2. Berarti 9 kurang 4. Berarti 5. 2 PQ. 2 PQ 2 kali 3. 6 kali 2.
12. Ya. Lalu P kuadrat tambah Q kuadratnya 9. Ya, ditambah 4. 13. Belum ketemu opsen lagi. Kita ambil 4. Kawankan dengan 1. 4 kuadrat kurang 1 kuadrat. Berarti 16 kurang 1. 16 dari 4 kuadrat. Berarti di sini 15. Lalu 2 PQ, 2 kali 4. 8 kali 1. 8. Ya. C adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 16 tambah 1. 17. Nah, nampak dia ya? Nih. Ini dia. Ini dia ya, sudah mulai nampak. Cuma belum tentu ini jawabannya. Belum tentu ini. Karena kita punya opsi yang lebih kecil dari 17. Kita coba juga cari yang lain dulu. 4. Kita kawankan dengan 2. Berapa dia? 16 dikurang 4. Berarti 12. 2 PQ. 2 kali 4. Berapa? 8. Kali Q. Yaitu berarti 8 kali 2. 16. Nah, kelihatan dia. Lalu P kuadrat tambah Q kuadrat. 16 tambah 4. Yaitu 2 kuadrat ya. Berarti 20. Nah, kelihatan dia. Ini dia isinya. Ini dia isinya. Karena tidak mungkin lagi kita cari. Karena opsi yang lebih kecil tidak ada. Karena dia meminta nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah 16. Berarti jawaban kita A. Ya. Berarti jawaban kita A. Nah, demikianlah pembahasan soal nomor 2 dari soal KSM tingkat Madrasah Aliyah Provinsi, yaitu tahun 2019. Ibu tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.